Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ariance Agnesta Besi, NPM 53220022. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Timor, program studi Matematika Murni, semester 3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang isu dan masalah lahan kering beserta degradasi di Timor. Nah, pertama-tama yang harus kita ketahui adalah apa itu lahan kering. Jadi, lahan kering merupakan suatu kawasan atau lahan yang jarang digenangi air ataupun digenangi air dalam masa atau periode tertentu. Yang berikutnya adalah ciri-ciri dari lahan kering, terkhususnya ciri-ciri lahan kering yang berada di Pulau Timor, dan lebih dikhususkan lagi berada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Ciri yang pertama yaitu intensitas curah hujan yang sangat rendah. Nah, intensitas curah hujan yang rendah merupakan faktor yang menjadi faktor utama dalam pengaruh lahan kering. Nah, di Pulau Timor sendiri, tingkat curah hujannya sangat rendah. Bisa dibandingkan jika musim kemarau bisa sekitar 8 sampai dengan 10 bulan. Sedangkan curah hujan maksimalnya yaitu 4 bulan. Terkadang juga jika minimalnya yaitu 2 bulan saja. Yang kedua yaitu variasi tanaman yang terbatas. Nah, maksud dari variasi tanaman yang terbatas yaitu tingkat toleran terhadap lahan kering ataupun terhadap kawasan dengan lahan kering yang tinggi yang bisa beradaptasi dengan lahan kering di kawasan lahan kering itu sangat terbatas, sehingga di Pulau Timor itu contoh-contoh pohonnya yaitu pohon putih, ada pula pohon kusambi. Selain pohon putih dan pohon kusambi, ada juga pohon kapas. Nah, ciri yang ketiga yaitu kelembapan tanah. Kelembapan tanah ini, ciri yang berikutnya yaitu kelembapan tanah. Kelembapan tanah ini berhubungan dengan pengaruh dari efek rumah kaca, sehingga membuat pembiasan terhadap cahaya matahari kepada tanah, membuat tanah menjadi kering. Contohnya, di saat kita menuangkan air ke tanah, bisa dihitung dalam waktu yang sangat singkat air mudah diserap oleh tanah. Nah, ciri yang keempat yaitu suhu udara yang tinggi. Suhu udara sendiri dipengaruhi oleh perubahan iklim. Perubahan iklim yang sering terjadi yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, teman-teman, seperti yang tadi bersamaan dengan tingkat curah hujannya itu sekitar 4 ataupun 2 bulan, sedangkan musim kemaraunya itu sekitar 8 sampai dengan 10 bulan. Nah, teman-teman, ciri yang berikutnya yaitu musim tanam yang terbatas. Musim tanam yang terbatas ini juga dipengaruhi oleh curah hujan. Mengapa dipengaruhi oleh curah hujan? Karena lahan kering hanya bisa ditanami di saat keadaan tanahnya basah dan dipengaruhi oleh banyaknya air yang turun. Nah, teman-teman, ciri yang terakhirnya yaitu tingkat kadar NaCl-nya itu sangat tinggi. Nah, NaCl sendiri itu merupakan natrium klorida yang dikandung oleh tanah, sehingga tanah mengandung garam yang tinggi. Nah, teman-teman, berikutnya saya akan menjelaskan mengapa budaya tebas bakar dianggap sebagai permasalahan di lahan kering, terkhususnya di Pulau Timor. Nah, alasannya dikarenakan dapat merusak ekosistem alam dan juga dapat merusak lapisan atas tanah yang subur. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang siklus biogeokimia, siklus hara, dan siklus evapotranspirasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang siklus
biogeokimia. Nah, siklus biogeokimia merupakan perjalanan unsur kimia seperti karbon, fosfor, dan lainnya antara komponen abiotik dan biotik di lingkungan. Yang berikut adalah siklus hara. Siklus hara merupakan proses alami yang menggambarkan bagaimana unsur-unsur esensial seperti nitrogen dan fosfor digunakan, digunakan, dan dikembalikan ke lingkungan ekosistem. Yang berikutnya yaitu siklus evapotranspirasi. Siklus evapotranspirasi merupakan keadaan di mana air menguap dari tanah dan tumbuhan menuju ke atmosfer serta melibatkan transpirasi dan evaporasi. Nah, teman-teman, ada pula konsep pembangunan sumber daya alam lahan kering di wilayah timur secara berkelanjutan, yaitu yang pertama berkaitan dengan ekologi. Di dalam ekologi, hal yang perlu kita lakukan yaitu pertama, pemeliharaan tanah dan air. Yang kedua, menggunakan metode irigasi yang hemat air dan ramah lingkungan. Yang berikutnya berkaitan dengan ekonomi. Dalam hal ini, kita bisa melakukan peningkatan produksi pertanian dan pendapatan petani tanpa merusak sumber daya alam. Dan yang terakhir berkaitan dengan sosial budaya. Nah, dalam sosial budaya, kita harus memahami tradisi dan budaya lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, sumber daya lahan kering di daerah tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.